Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dini nampa wonten ing kesempatan menika kula lan panjenengan sedaya dipun kersakaken kalian Allah Subhanahu wa taala kempal wonten ing Masjid Al-Ghafur sak perlu kangge madosi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Mandar muka Gusti Allah ridho, Gusti Allah paring balesan datang kula kanjengan sedaya kelawan saapi-apike balesan. Sebab saat menika kula kali panjenengan sedaya kempal wonten ing setunggal tempat sing tempat niku saapi-apike panggonan. Terus Gusti Allah dan Al-Qur'an iku la masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dari hari pertama dibangun itu lebih berhak untuk ditempati menyembah Allah Subhanahu wa taala, lebih berhak untuk ditempati ngerjakan salat datang Allah Subhanahu wa taala. Dados panggonan sak desa sing paling mulya, panggonan sak wilayah sengon iki panggonan sing paling mulya, sing paling afdol inggih menika mboten wonten malih kejaba masjid. Keranten masjid niku panggonan sing dipun tempati atas dasar ketakwaan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngelampahi kesaenan wonten masjid dilipat gandakan pahalanya. Ngelampahi kemaksiatan wonten masjid nggih dilipat gandakan dosane. Mula niku hak daripada masjid niki luar biasa. Wong ngrasani koncone ten masjid mongko dosane dilipat gandakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, wong iktikaf ten masjid nggih ganjarane dilipat gandakan. Bersolawat dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wonten bab mriki dipun jelasaken ikhtisasu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafaatil udmah. Kekhususan utawi keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatul udmah,
Napa syafaatul utman iku? Syafaat yang paling besar kelak di hari kiamat, di mana semua para nabi tidak berani memberikan syafaat kepada manusia kecuali hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadhil ummatal muhammadiyah an ja'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa syafi'u dalikal mauqif. Termasuk kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya nabi yang syafi'u dalikal mauqif, yang bisa memberikan syafaat kelak di hari pemberhentian, di hari-hari pemberhentian kelak di yaumil qiyamah. Kama jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasannya Abu Hurairah mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakwah, dulu kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu dakwah. Farufi'a ilahi dira wa kana tu'jibuhu fanasa minha nahsatan. Tiba-tiba dalam suatu dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat lengannya begini. Wa kana tu'jibu, yang biasanya lengannya ini tu'jibu, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengannya Kanjeng Nabi. Tiba-tiba pada saat itu kok Kanjeng Nabi menggigit lengannya sendiri. Fanasa minha nasatan, lengannya Kanjeng Nabi dicakot di kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, terus Kanjeng Nabi dawuh, ana sayyidun nas yaumul qiyamah, saya atau aku kelak di hari kiamat adalah sayyidun nas, pimpinan semua para manusia. Hal tadruna mimma dzak, apa kalian semua mengetahui kenapa aku menjadi pimpinan manusia kelak di hari kiamat? Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin fi su'aidin wahid fayubsiruhumun nadir wa yasma'uhumud da'i. Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat itu akan mengumpulkan jadi satu manusia pertama sampai manusia terakhir, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian satu sama lain saling melihat, satu sama lain bisa saling berbicara. Wa tadnu minhumus syamsu, matahari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendekati manusia. Fayablughun nasu minal ghammi wal karbi, kemudian manusia tertimpa perasaan yang sedih dan susah, ma la yutiqunahu wa la yahtamilunahu. Manusia merasakan kesedihan yang luar biasa, merasakan kesusahan yang luar biasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Belum pernah mereka memikul derita itu sebelumnya. Fayaqulun nas, kemudian para manusia mengatakan, ala tarawna ila ma antum fih wa ila ma balagakum, apa yang terjadi, wa ila ma balagakum, dan apa yang menimpa kita ini. Ala tanduruna man yashfa'u ilakum ila rabbikum, tahukah kalian siapa yang bisa memberikan syafaat, yang memintakan syafaat kepada Tuhan kalian untuk kalian ini siapa? Fayaqulu ba'dun nas li ba'din,
Kemudian sebagian manusia ngomong kepada sebagian yang lain, abukum Adam, oh bapak kalian Adam. Mungkin Nabi Adam ini yang bisa memintakan syafaat kepada Allah. Ayo kita ke Nabi Adam. Semua manusia berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Fayatunahu, Nabi Adam diparani wong akeh. Kemudian semua manusia mengatakan kepada ya Adam anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah telah menciptakanmu dengan tangan Allah sendiri. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah pun meniupkan ruh kehidupannya kepada dirimu wahai Nabi Adam. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Wa askanakal jannah, dan engkau juga telah ditempatkan di surga wahai Nabi Adam. Ala tasfa'u lana ila rabbik, ala tara ma nahnu fi wa ma balaghuna. Mohonkan wahai Nabi Adam, mohonkan kami kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kami. Apakah engkau tidak merasakan wahai Nabi Adam bahwa kami sekarang tertimpa keburukan yang sangat dahsyat? Napa cari Nabi Adam? Faqala inna rabbi ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdabu ba'dahu mislahu wa innahu nahani an syajara faghadi fa'asaitu nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Terus Nabi Adam setelah dicurhati oleh manusia di hari kiamat nanti, jawabipun Nabi Adam, sungguh hari ini Tuhanku, Rabbku telah murka kepadaku dengan semurka-murkanya, yang murkanya itu belum pernah terjadi sebelumnya dan sesudah ini. Sungguh Tuhanku telah murka kepadaku karena Allah pernah melarangku untuk mendekati syajarah, mendekati pohon khuldi, namun aku melanggarnya. Nafsi, 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 malangkah malangnya nasibku, alangkah malangnya nasibku, sungguh malang nasibku. Kalian pergilah kepada selain aku, jangan kepadaku, aku nggak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian ke Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, kemudian setelah sakwisi moro tenggene malaikat Nabi Adam dan tidak mendapatkan hasil, bahkan Nabi Adam pun balik curhat kepada mereka bahwa Nabi Adam pernah berbuat salah kepada Allah, sehingga Nabi Adam tidak berani meminta syafaat kepada Allah. Akhirnya mengarahkan kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, semua manusia kemudian mencari Nabi Nuh. Fayaqulun ya Nuh anta awwalur rusuli ila ahlil ardi, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Jadi rasul bukan nabi nggih. Nah, termasuk ulul azmi. Ulul azmi, jadi rasul pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Waqad sammakallahu abdan syakuran, bahkan Allah telah memberimu pangkat dengan sebutan abdan syakuran, seorang hamba yang bersyukur. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma balaghana. Apakah engkau tidak melihat bahwa kami sekarang ditimpa keburukan yang dahsyat wahai Nabi Nuh? Ala tasfa'u lana ila rabbik, mohon mintakan syafaat kami kepada Tuhanmu ya Nabi Nuh. Fayaqul, kemudian Nabi Nuh ngomong kepada manusia yang ngomong tenggene manusia sing moro tenggene Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdaba ba'dahu mislahu wa inna qad kana li da'watan da'utu bi ala qaumi. Terus Nabi Nuh podo jawabane kalian Nabi Adam,
saiki pangeranku lagi murka marang aku. Lah murkane iku urung tau tak rasakno sadurunge lan sakwise iki. Mula iku aku gak wani njalukno syafaat sira kabeh marang Gusti Allah, gak wani aku. Sebab aku tau ndongakno kaumku kelawan donga sing elek. Aku gak wani. Saiki nasibku dhewe iku wis malang nasibku terus ngoten. Idhabu ila ghairi. Wis mara nang ngene sak liyane aku wae. Idhabu ila Ibrahim. Mara nang Nabi Ibrahim wae. Aja mara nang aku gak iso njalukno syafaat nang Gusti Allah. Fayatuna Ibrahim fayaquluna anta nabiyullah wa khalilullah min ahli al-ardi isfa' lana ila rabbika alla tara ila mahnanu fi. Kemudian orang-orang berbondong-bondong kelak di hari kiamat setelah dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, ambek Nabi Nuh disarankan jauh donga syafaat kan gene Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, panjenengan niku nabi Gusti Allah sing angsal titel saking Allah, Khalilullah, kekasih Gusti Allah sing wonten nang bumi. Mula niku panjenengan jauhno syafaat kita niki dateng pangeran panjenengan. Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak melihat kami ini tersiksa sekarang? Wahai Nabi Ibrahim. Napa terus Nabi Ibrahim? Inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu wa inni kuntu kadzabtu salasa kadzibatin fadzakaraha. Terus Nabi Ibrahim padha jawabannya ambek Nabi Nuh. Saiki pangeranku iku murka marang aku. Murkane ora tau tak rasakno sadurunge lan sakwise iki. Pokoke murkane luar biasa sehingga aku ora wani njalukno syafaat sira kabeh. Aku ngono tau duwe dosa. Aku ngono tau mbujuk ping 3. Terus Nabi Ibrahim, aku pernah dusta kepada Allah 3 kali. Terus disebutno dos, aku tau mbujuk ngene, mbujuk ngono, sehingga Gusti Allah saiki murka marang aku. Aku saiki ya mikirku awakku dhewe. Ngono. Gak wani, gak iso aku jauhno syafaat sira kabeh marang Gusti Allah. Nasibku saiki ya malang. Nasibku malang ngono. Idhabu ila ghairi, wis golek saliyane aku wae. Idhabu ila Musa, wis sira kabeh mara nang Nabi Musa e. Fayatuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalati wa bikalami 'alan nas isfa' lana ila rabbika ama tara ila ma nahnu fih. Lajeng padha mara nang ngene Nabi Musa. Kepatuk Nabi Musa, semua orang mohon kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah. Engkau telah diberi anugerah, engkau telah dilebihkan dengan risalahnya Allah, dengan kalamnya Allah. Engkau telah dilebihkan di atas manusia. Engkau bisa berbicara, Allah bisa berbicara denganmu wahai Nabi Musa. Oleh sebab itu, dengan pangkatmu yang mulia di sisi Allah, mintakan kami syafaat kepada Tuhan wahai Nabi Musa. Apakah engkau tidak melihat kami sekarang ini wahai Nabi Musa? Kami sekarang lagi mendapat keburukan, lagi menderita kami sekarang wahai Nabi Musa. Fayaqul, kemudian Nabi Musa pun matur, inna rabbi qad ghadibal yaum ghadban lam yaghdab qablahu wa mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Padha. Jadi jawabannya Nabi Musa nggih sami kaya jawabe Nabi Ibrahim, padha ambek Nabi Nuh, padha ambek Nabi Adam. Pangeranku saiki ngono lagi murka marang aku. Murkane Allah saiki marang aku ora tahu tak rasakno kaya ngene sadurunge, ora tahu.
Wa ini qataltu nafsan, sebab aku ngono tau mateni wong. Sing mateni wong iku ora diperintah nang Gusti Allah. Aku tau mateni wong, aku ngrasa dosa, masyaallah. Lam umar bi qatliha, sing mateni wong iku ora diperintah nang Gusti Allah. Iku dosaku. Nafsi nafsi nafsi. Wis. Nasibku iku ya gak karu-karuan saiki jare ngoten. Gak wani njaukno syafaat nang ngene Gusti Allah, ngrasa dimurka ambek Gusti Allah. Idhabu ila ghairi, wis golek wong sak liyane aku. Idhabu ila Isa, wis sira golek ana Nabi Isa. Fayatuna Isa, semua orang dari kiamat nanti setelah menghadap pada Nabi Musa dan mendapat jawaban yang sama dengan nabi-nabi yang lain, kemudian mereka pun menghadap kepada Nabi Isa. Ya Isa anta Rasulullah, wahai Nabi Isa, engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqaka ila Maryam ruhu minhu, dan engkau adalah kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Engkau adalah rohnya Allah. Wa kallamtan nasa fil mahdi, dan engkau diberi mukjizat bisa ngomong di waktu lahir perocot. Isfa' lana ila rabbik, dengan begitu, dengan pangkatmu, kedudukanmu di sisi Allah, mintakan kami syafaat kepada Tuhanmu, wahai Nabi Isa. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau tahu begitu menderitanya kami sekarang ini, wahai Nabi Isa, butuh sekali syafaat. Napa terus Nabi Isa? Inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Padha pangeranku saiki lagi murka marang aku. Padha jawabane kali Nabi Musa. Aku wedi, aku gak wani, aku ora duwe kuat. Aku tidak punya keberanian memintakan syafaat karena aku pun punya dosa. Walam yarkar damban, namun beliau tidak menyebutkan dosa yang pernah dilakukan. Nafsi nafsi nafsi, nasibku sekarang juga malang seperti kalian. Idhabu ila ghairi, carilah orang selain aku. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayatuni, maka carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua manusia nanti itu setelah dari Nabi Isa, mereka berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Wa khatamul anbiya, dan engkau adalah pungkasan para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang seandainya ada dosa pada dirimu, wahai Nabi Muhammad. Isfa' lana ila rabbik, oleh karenanya sebab kedudukan pangkatmu di sisi Allah, kami mohon mintakan syafaat kami kepada Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad. Ala tara ila ma nahnu fihi, bukankah engkau tahu, wahai Nabi, kami sekarang menderita sekali, wahai Nabi Muhammad. Fa'antadiku, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi berangkat. Fa'ati tahtal arsy, berangkat menuju tahtal arsy, di bawah ars. Nabi di bawah ars. Fa'aqa'u sajidan, kemudian Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, Kanjeng Nabi sujud ten gene ars, sujud gak mari-mari datang Allah Subhanahu wa taala. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alai syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian setelah Kanjeng Nabi sujud, Allah Subhanahu wa taala memberikan mahamidnya, memberikan pujian-pujiannya, memberikan napa jenenge sana pujiannya kepada Nabi Muhammad SAW yang belum pernah Allah pujikan kepada manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi dielem Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu wa taala. Sumakal Kanjeng Allah dawuh, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad irfa' ra'sak,
angkatlah kepalamu, wis lerenono sujud dengan Muhammad, sal tu'tah wasfa' tu syafa', jalu apa sira tak paringi terus Gusti Allah, wasfa' tu syafa', jauh syafaat sira moko tak paringi syafaat sira, farfa'u ra'si. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujudnya, fa'aqulu, lajeng Kanjeng Nabi matur, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, Gusti Allah, umatku lo Gusti Allah, umatku lo Gusti, umatku lo Gusti. Fayuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihi minal bab al-ayman min abwabil jannah. Hei Muhammad, masukkan dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab, tidak ada bagian hisab dariku, masukkan lewat pintu kanan dari arah surga. Golek ono menungso dari saking umatmu sing ora tak hisab, mereka tidak mendapatkan hisab, kaya wong fakir-fakir dadi nang donya wong fakir mari sampai mati, utawa sing ahli musibah uripe selalu di musibah, utawa pemimpin yang adil luar biasa. Jadi orang-orang yang lolos dari hisab Allah, golek ono terus lebokno swarga lewat pintu kanan. Jadi Kanjeng Nabi dipilih, ayo melok aku ngomong sing hisab. Wa musyrakun nasi masih wadalika minal abwab. Dan orang-orang yang masuk surga bukan dari golongan ini, masuk surga lewat pintu yang lain. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh jarak dua pintu dari pintu-pintu surga itu adalah antara Mekah dan Hajar atau antara Mekah dan Basra. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudau lil anbiya'i manabir min nurin yajlisuna 'alaiha wa yabqa minbari la ajlisu 'alaihi. Terus Kanjeng Nabi, para nabi itu diberi mimbar yang terbuat dari cahaya, yang mereka duduk di atas mimbar yang sudah disediakan oleh Allah yang terbuat dari cahaya. Jadi para nabi lungguh nanggeni mimbar yang terbuat dari cahaya begitu indahnya. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi disediani mimbar tapi ora dilungguh ya mek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqa mimbari la ajlisu alaihi. Cuman mimbarku cara ngono, panggonan sofaku lah istilahnya, nggih. Sing gak tak nggoni lungguh. La aqudu alaihi, aku tidak duduk. Qaiman baina yaday rabbi makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di. Dan apa Kanjeng Nabi kok mboten jenengan lungguhi sing disiapaken Allah niku dhateng panjenengan. Aku gak lungguh, tapi aku ngadeg, aku milih ngadeg nang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah, sebab aku wedi lek aku terus diutus Gusti Allah mlebu nang swarga, sedangkan umatku kaya apa lek aku wis mlebu swarga, tak tinggal mlebu swarga kaya apa umatku. Subhanallah, Kanjeng Nabi mikirno umatnya sampai sak ngonten. Nanti mboten mikirno awak dhewe. Semua nabi duduk di atas mimbar-mimbar disediakan oleh Allah yang terbuat dari cahaya, kecuali Kanjeng Nabi moh lungguh tapi Kanjeng ngadeg nganyer nang ngadepe Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi kuwatir lek Kanjeng Nabi orang ngono kok terus dikongkon mlebu swarga. Lek dikongkon mlebu swarga gak iso nolak. Terus apa umatku lek aku wis mlebu swarga? Faqul, kemudian Kanjeng Nabi matur dhateng Allah, ya Rabb ummati ummati, Gusti umatku lo Gusti umatku lo. Fayaqulu azza wa sampai Gusti Allah matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad ma turidu an asnabi ummatik. Wahai Muhammad,
Apa yang harus aku lakukan dengan umatmu? Ket mangko umatmu tok sing kok jebut. Terus aku kudu lapo ambek umatmu iku? Ya Rabb ajil hisabahum. Gusti panjenengan cepetno hisabe umat-umat kula niku wae Gusti. Fayud'a bihim fayuhasabu. Kemudian dipanggil satu persatu dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Muhammad niku umat terakhir tapi dihisab lebih awal kalian Kanjeng Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab permohonan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man yadkhulul jannah bi rahmati. Kemudian ada orang yang masuk surga sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yadkhulul jannah bi syafaati. Kemudian ada orang-orang yang masuk surga sebab syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama azalu ashfa hatta u'ta shikakan birijalin qad bu'isa bihim ilan nar hatta inna malikan khazinan nar la yaqul ya Muhammad tarakta laghadi rabbak fi ummatika min niqmah. Terus Kanjeng Nabi tak henti-hentinya aku asfa memintakan syafaat hatta utosikakan sampai aku diberi catatan birijalin orang-orang qad bu'isa bimilan nar yang dicatat masuk neraka. Dari terus menerus Kanjeng Nabi niku njaukno syafaat dateng Allah kanggo umate, terus umatnya dijauhkan syafaat sampai ambek malaikat dikai sikakan birijal. Nanti buku catatan wis kabeh wis oleh syafaat. Ana sing disyafaati Gusti Allah sing dilebokno swarga sebab gara-gara rahmati Gusti Allah, ana sing dilebokno swarga gara-gara syafaate Kanjeng Nabi. Terus malaikat wis kara iki tok wis. Wis iki gak iso syafaati. Iki catetane umat sampean sing wis ditulis mlebu neraka sebab ora ana kaapian belas. Iki mbuh sakarepe sampean jare ngono. Sampai malaikat matur dengan Kanjeng Nabi hatta inna malikan khazinan nar la yaqul ma Muhammad ma tarakta li ghadab rabbik fi ummatika min nikmah. Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak membiarkan umatmu yang sudah mendapat murka Allah, kamu biarkan biar disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.